Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, konsultasi keluarga asmara KA seri 06 hari ini kembali bisa berhadir. Semoga bisa memberikan manfaat buat semua yang mau mengambil pelajaran. Karena orang yang terbaik adalah orang yang senantiasa belajar. Salawat salam kepada Rasulullah Muhammad SAW, uswah teladan dalam segala gerak kehidupan manusia. Bunda Rita, semoga sehat selalu, semoga selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menjalankan aktivitas dengan normal, dan mari kita doakan sama-sama semoga pandemi ini segera berlalu. Amin. Kita bisa kembali lancar. Karena Bunda ya, kondisi Masya Allah luar biasa. Di Aceh memang baru satu orang yang dokter pula ya korban, akan tetapi masyarakat juga merasakannya. Jadi kegiatan aktivitas normal belum bisa kita jalankan dengan sempurna. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah agar pandemi ini segera berlalu. Ala kulli hal, di balik musibah ini pasti Allah memberikan suatu kebaikan buat kita semua. Ali radhiyallahu an pernah mengatakan, janganlah kamu menjadikan anakmu seperti dirimu, karena hidupnya pada zaman yang berbeda. Karena anak lahir di zaman sekarang, sementara kita hidup di zaman kita. Itu sebagai pengantar materi kita hari ini, frame mendidik anak masa sekarang. Bunda Rita, kita berikan untuk memberikan pencerahan buat kita semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Bunda Wati yang juga selalu setia di acara konsultasi keluarga asmara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatillah la haula wala quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'alna wa auladana wa ahlana min ahlil Quran. Amin. Terima kasih untuk Bunda Wati yang selalu setia juga hadir dan menemani, dan kita berdiskusi aja ya. Kita berbagi di sini. Bunda Wati juga pengalamannya sudah luar biasa dalam masalah mendidik anak ya, praktisi juga beliau ya. Baik sahabat keluarga yang dirahmati oleh Allah, izinkan saya terlebih dahulu untuk membuka file yang akan kita coba buka pada kesempatan hari ini ya. Oke. Sudah terlihat belum ya? Belum. Oke. Sudah ya? Bang jalan. Oke, udah. Baik sahabat keluarga yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan hari ini tentang frame mendidik anak masa kini. Betul sekali seperti yang disampaikan oleh Bunda Wati tadi. Ya, seringkali kita tidak menyadari tentang kondisi kita hari ini. Ya, kita masih suka menyamakan hari ini ya, anak-anak kita sama dengan kita ya waktu kita dididik dahulu.
dalam mendidik anak atau parenting ini memang merupakan tugas orang tua yang paling menantang, ya, yang paling menantang, ya, apalagi di era saat ini tentunya, di era teknologi, di era globalisasi, ya, menjadi tantangan tersendiri buat kita. Namun kebanyakan orang tua dalam mendidik anak, ya, adalah memang sebagaimana dulu orang tua mendidik mereka, ya, kemudian diturunkan kepada anak-anaknya. Padahal kan zaman sudah berubah, ya, zaman sudah berubah, ya, sehingga wajar jika kemudian terjadi gap antara orang tua dan anak. Nah, sebelum lebih jauh kita mengulas tentang mendidik anak masa kini, ya, Allah Subhanahu wa taala kan juga sudah memberi suatu arahan kepada kita sebelumnya dengan kalimatnya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, ila akhiru ayat. Ya, bagaimana di situ seruan kepada orang-orang yang beriman untuk senantiasa selalu menjaga, memelihara keluarga dan anak-anak kita daripada api neraka. Kenapa? Karena anak-anak kita ini adalah penerus kita. Anak-anak kita ini adalah aset yang bisa menjadi suatu saat nanti boleh jadi yang akan menyelamatkan kita dari api neraka itu sendiri. Di dalam sebuah hadis juga disampaikan, didiklah anak-anak kalian itu 3 perkara, cintai nabinya, ahlul bait, juga serta mencintai untuk membaca Al-Quran. Paling tidak frame ini saya yakin sudah melekat di kalangan kita kaum muslimin, di keluarga-keluarga muslim, ya. Namun memang seringkali kita suka lupa dalam prakteknya, dalam realisasinya, ya. Sehingga memang kita perlu terlebih dahulu mengetahui tentang apa sih pandangan kita tentang anak. Gimana pandangan kita tentang anak? Ada beberapa pandangan-pandangan di masyarakat atau di kita yang memandang anak itu hanya 1-2 dari beberapa hal yang akan saya sebutkan ini. Yang pertama, kita sadari bahwa anak itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu la tahunullaha war rasul wa tahunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya. Dan janganlah juga kamu mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui. Di dalam surat Al-Anfal ayat 27. Belum lagi juga ketika kita berada di dalam rahim orang tua kita, di dalam rahim ibu kita, sudah ada dialog antara ya Allah ya dengan sang janin di dalam rahim sang ibu. Ya, di sana Allah bertanya, alastu birabbikum, bukankah aku ini Rabbmu? Ya, qala bala syahidna. Waktu janin itu menjawab, betul, dan aku akan menjadi saksi. Kenyataannya begitu, tiba di dunia, lahir di dunia, kita lupa akan dialog yang pernah dilakukan di masa alam rahim dahulu. Namanya amanah, ya, berarti ketika kalau diumpamakan gitu ya, kita meminjam uang 100 juta kepada orang lain, ya, maka mengembalikannya pun ya semaksimal mungkin adalah juga 100 juta. Itu namanya amanah. Tapi kalau sudah kita mulai mengurangi ya sedikit saja, 1 rupiah saja, ya itu berarti kita sudah tidak amanah terhadap apa yang Allah berikan kepada kedua orang tua. Dalam hal ini adalah tentang anak. Ini paradigma yang pertama, ya. Ini kita sama-sama sudah memahami, ya. Kita sudah pahami. Yang kedua, ya, kita tahu bahwa anak itu adalah fitrah, yuladu alal fitrah, ya, bahwa anak yang dilahirkan itu adalah fitrah. Anak yang dilahirkan itu adalah suci, ya. Mereka ya tergantung daripada kedua orang tuanya, ya. Bagaimana mendidiknya, ya, mau dijadikan seperti apa, mau membentuk anak yang bagaimana, itu akan amat sangat tergantung daripada kedua orang tuanya. Ya, karena fitrah ya berarti tetap dalam konsekuensi kita tetap
ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat keluarga yang dirahmati oleh Allah, yang tidak kalah pentingnya, yang sama-sama juga sudah kita pahami, ya, bahwa ternyata anak juga bisa menjadi fitnah bagi kedua orang tuanya. Di dalam surat Al-Munafikun, surat 63 ayat 9, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, ya, janganlah harta bendamu, anak-anakmu melalaikan kamu dalam berzikir kepada Allah. Ya, ketika kita punya anak, ya, sibuk dengan anak kita sampai lalai sholatnya, sampai lupa dengan kewajiban kepada Robnya, ya, berarti di sini anak memang sudah menjadi fitnah bagi kedua orang tuanya. Harus dipahami bersama, ya, sesibuk apapun kita dalam mendidik anak, ya, kewajiban utama kita, ya, sebagai hamba Allah adalah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, kewajiban yang lain kita juga, ya, kalau kita sebagai seorang ibu punya anak, ya, maka punya kewajiban yang lain selain sebagai hamba Allah, itu mendidik anak-anak ini, ya, sebagaimana kita menginginkan tadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleh. Yang tidak kalah pentingnya, ya, tentunya adalah, ya, anak itu adalah qurrata a'yun, penyejuk, dan ini sering dibaca di doa, ya, dalam setiap aktivitas kita, baik ketika habis sholat mungkin atau di waktu-waktu yang lain, ya, kita sering membacakannya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ingat, menarik di akhir ayat, ya, waj'alna lil muttaqina imama. Setiap orang yang berdoa semacam ini sebagai seorang muslim pasti, ya, di ujung ayat itu diperhatikan, ya, lil muttaqina imama, menjadi orang-orang yang bertakwa, menjadi pemimpin, ya, di antara pemimpin-pemimpin yang bertakwa nanti. Masya Allah. Berarti kan visinya luar biasa. Allah mengajarkan kita memiliki keturunan ini, memiliki visi yang besar, ya, dalam mendidik anak. Nah, ini kurang lebih ada sekitar 4 paradigma dalam kita mendidik anak. Sehingga seperti apa, ya, kita melihatnya, ya, tentunya kembali kepada keluarga kita masing-masing. Sahabat keluarga, anak juga memiliki keunikan. Ya, begitu ya Bunda Wati, ya. Anak punya keunikan, anak juga punya keinginan, anak juga punya cita-cita, ya. Sama, orang tua juga begitu kan. Orang tua juga punya cita-cita, orang tua juga punya keinginan. Namun terkadang, ya, keinginan daripada orang tua ini tanpa dia sadari, ya, orang tua menginginkan anaknya sukses dalam mindset orang tuanya, dalam pikiran orang tuanya, atau cita-cita orang tuanya yang tidak tercapai lalu diturunkan kepada anaknya, ya, lalu diberikan, didorong kepada anaknya supaya apa dulu yang keinginan yang belum tercapai oleh orang tuanya itu bisa dilanjutkan oleh anak. Sering hal ini terjadi dan tanpa disadari oleh kedua orang tua, ya. Sehingga apa? Maka jadilah, ya, anak itu menjadi dia papa, dia mama. Maksudnya apa tuh? Ya, ini dia. Ya, dia papa, ya. Pengen anaknya jadi dokter, insinyur. Nah, mungkin dulu orang tuanya pengen, ya, anaknya ada yang jadi dokter, ada yang jadi insinyur, arsitek, nggak tembus-tembus ke universitasnya, ya, pengen jadi pengacara, atau yang giat berolahraga, ingin jadi atlet, pengusaha, artis, dan sebagainya. Dia papa, artinya seorang anak ingin seperti papanya, atau seorang anak itu ingin seperti mamanya, ya. Ya, ini kadang-kadang hal-hal yang semacam ini yang seringkali tidak disadari oleh kita sebagai orang tua, ya.
Ya, sesungguhnya kan cita-cita untuk anak ketika dia papa itu sebenarnya di hadapan ilahi Robbi, anakku penuh amal, penuh ampunan Allah. Itu kan tentunya sangat sangat luar biasa sekali gitu ya. Ya, terlepas dari itu semua, ya sahabat keluarga, ya, yang juga ya harapan hampir harapan semua orang tua pasti ingin anaknya itu menjadi generasi yang unggul. Ya, kalau ada orang tua yang nggak pengen anaknya menjadi generasi unggul, ya mungkin ada sesuatu yang ada sesuatu barangkali ya, mungkin ya dalam berkeluarganya belum punya visi dan misi dalam berkeluarga, sehingga mau ngapain ya punya anak untuk apa nggak jelas, atau berkeluarga nggak jelas tujuannya apa. Ya. Tapi kita yakin bahwa setiap orang tua ketika dia atau setiap orang yang sudah berkeluarga kemudian dia menjadi orang tua, pasti dia ingin memiliki generasi unggul, dia ingin keturunannya lebih baik daripada dirinya, ingin keturunannya lebih pintar dari dirinya, ya, sehingga harapan untuk menjadi khaira ummah, kalau dalam bahasa Quran, generasi unggul ini kalau dalam bahasa Qurannya adalah khaira ummah, kuntum khaira ummah, menjadi umat yang terbaik. Itu kan pasti harapan setiap orang tua, menjadi umat yang terbaik atau generasi yang terbaik setelah orang tuanya. Ya, karena itu ya ketika ini bisa terjadi, maka harapannya nanti sang anak bisa menjadi agen of change, bisa menjadi unsur perubah di dalam masyarakat. Itu saya pikir harapan-harapan yang diinginkan oleh setiap orang tua ketika mereka mendidik anak-anaknya, ketika mereka ingin memiliki generasi pelanjut. Nah, sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tentunya semua tadi ya, harapan-harapan tadi pada prakteknya memang tidak sesuai dengan harapan. Ya. Menurut seorang seorang praktisi pendidikan, ya, kata Charlotte Priatna, ya, beliau mengatakan itu ada dua tipe ekstrim orang tua masa kini. Ya, kata beliau, ya, apa? Yang pertama yaitu orang tua yang dulunya ya merasa hidupnya sangat sulit, ya, dan berjuang untuk bertahan hidup. Ya. Nah, kini dia juga akhirnya memperlakukan ya anaknya dengan cara yang sama, dididik dengan cara yang sama sebagaimana dulu dia mendapatkan didikan oleh orang tuanya. Ini yang pertama kata Charlotte Priatna, ya, hidupnya sangat sulit dan berjuang untuk bertahan hidup, ya. Akhirnya yang dilakukan adalah ya, dia mendidik anaknya dengan cara yang sama. Akibatnya apa? Akibatnya anak jadi menderita, ya. Anak merasa tidak dikasihi, ya. Anak merasa tertekan, ya. Ini ekstrim yang pertama, ya, ketika mungkin orang tuanya mengalami kesulitan ekonomi, kesulitan dalam membangun rumah tangga, ya, dalam membesarkan mereka, harus berpindah-pindah tempat dan sebagainya, ya, dengan perjuangan yang sangat sulit, ya, yang berat, ya, sehingga akhirnya apa, ya, dia kemudian mencoba memberikan dalam mendidik anak-anaknya itu dengan cara memberikan kesulitan. Ya, anaknya ini dipersulit, ya. Pokoknya kalau mau sesuatu kamu harus berjuang. Dulu ayah bisa begini itu karena berjuang, karena kerja keras. Ya, maka kamu juga harus lebih kerja keras lagi supaya tidak mengalami nasib yang sama seperti ayah. Ya, ibu dulu sangat menderita, ya. Ya, dan seterusnya. Sehingga apa? Akhirnya yang terjadi sahabat keluarga, anak jadi menderita. Anak merasa tidak dikasihani, ya, anak merasa tertekan. Karena apa? Selalu obsesi orang tuanya yang diinginkan kepada anak-anaknya. Kemudian ekstrim yang kedua, ya, balik lagi tadi, ya, adalah bagaimana orang tua ini pada waktu itu, ya, kebalikannya daripada yang pertama, ya. Kesulitan hidup yang mereka rasakan,
Ya, jadi kesulitan-kesulitan hidup yang mereka rasakan justru membuat mereka jadi kapok, ya, ya, jadi kapok, ya, dan bersumpah anak mereka tidak boleh hidup susah, ya, hidupnya sangat sulit, berjuang untuk bertahan hidup. Jadi anak itu jangan sampai nanti, ya, apa namanya, merasakan kesulitan lagi, kesusahan lagi. Jadi cukuplah ayah, cukuplah ibu yang susah, ya, janganlah kalian hidup susah ke depannya. Sehingga yang terjadi apa? Akibatnya apa? Ini anak jadi terlena, anak jadi manja, ya. Daya juang sang anak juga menjadi rendah, ya, sehingga cenderung untuk malas, ya, cenderung untuk tidak mau berbuat dan sebagainya. Padahal sahabat keluarga yang dirahmati oleh Allah, ya, dua titik ekstrim ini, ya, dalam pola pengasuhan anak tentunya ini sangat apa namanya, ya, sangat berbahaya kalau ya menerapkan yang pertama atau juga menerapkan yang kedua. Jadi ya kita di tengah-tengah sebagaimana tadi Bunda Wati sudah memaparkan di awal, ya, seperti perkataan Ali bin Abi Thalib, ya, didiklah anakmu ya, sesuai dengan zamannya. Jadi memang mendidik anak-anak ini sesuai zaman sekarang. Sekarang apa sih gitu? Sekarang ya lagi di era-eranya teknologi, kecanggihan teknologi, ya, maka ya kita juga perlu orang tua paling tidak nggak gaptek kali gitu ya, nggak sama sekali tidak bisa lah gitu ya, masih adalah kemauan untuk belajar, tahulah bagaimana membuat apa namanya, membuat sesuatu di WhatsApp, membuat sesuatu di Facebook dan sebagainya, atau paling tidak tahulah oh ini ada, kalaupun nggak aktif di dunia medsos, ya paling tidak tahu oh memang ada dunia medsos yang namanya FB misalnya, yang namanya YouTube, sekarang lagi ngetren apa TikTok, ya bentar lagi nih akan ada lagi yang lain gitu, ya, dan seterusnya. Ya, paling tidak orang tua tidak terlalu gaptek di dalam mengetahui kondisi hari ini, ya, atau kenyataan hari ini. Sahabat keluarga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini cuma slide berikutnya, saya belum sempat selesaikan tulisannya jadi nggak saya tampilkan. Ada beberapa hal yang perlu dipahami oleh kita, ya, dalam kita memahami tentang generasi masa kini. Kalau kita lihat, ya, generasi masa kini atau boleh dibilang milenial gitulah ya, milenial itu kan dibagi menjadi dua, ya, early milenial, ya, itu yang orang tuanya baby boomers, ya, hubungan kental antara ayah dan anak itu sangat kental, ya. Kemudian dia juga orang tua itu masih kuat campur tangannya, ya, terhadap anak-anaknya, ya. Bapaknya punya bisnis, ya, anaknya disuruh juga untuk melanjutkan bisnisnya. Ini yang early milenial, ya, artinya di permulaan usia milenial, ya. Kemudian mengalami masa non internet dan internet pada masa indah di tahun 90-an. Mungkin di zaman kita dulu, ya, ya itu internet tuh masih belum booming seperti hari ini gitu. Bahkan dulu kalau mau nulis di ingat saya dulu di pelajaran komputer gitu kan, itu kode-kodenya banyak banget gitu ya. Kita mau nulis apa itu, mau membuka sesuatu itu kodenya banyak banget yang harus kita ketik. Sekarang kan udah tinggal buka, tekan ini, tekan itu, udah keluar langsung aplikasinya. Udah instan gitu ya. Nah, ciri umum ya di masa usia milenial yang di penghujung, ya, penghujung milenial itu biasanya orang tuanya itu gennya gen X, ya, sama-sama senang bermedsos juga, ya, termasuk kita nggak? Ya, ini orang tuanya senang bermedsos, kemudian hubungannya itu cenderung seperti teman, ya. Masa kecilnya sudah masuk ke era milenial. Mungkin anak-anak kita, ya, kita mungkin masuk di
milenial atau bahkan sono lagi gitu ya, kolonial gitu ya, bukan milenial lagi. Gaya hidupnya berbeda jauh dengan Gen X tentunya, dan akrab dengan teknologi ya, sulit ya. Orang yang milenial di akhir milenial ini, mereka kalau nggak ada internet tuh susah. Kayaknya uang jajan, uang saku lebih banyak digunakan untuk beli kuota daripada beli yang lainnya ya. Rela duduk berjam-jam di suatu kafe, di suatu warung-warung kopi yang di situ ada wifi gratis ya, ya ngerjain tugas. Wah, kalau di Jakarta dia Bundawati, kalau di tempat-tempat nongkrong ya, yang memang di situ biasanya anak-anak muda nongkrong ya, itu bisa berjam-jam mereka ya. Ada yang untuk sekedar ngobrol-ngobrol aja, ada juga yang memang mengerjakan tugas-tugas mungkin di sekolah atau di kampusnya gitu ya, itu demi untuk mendapatkan ya wifi gratis ya. Nah, ini secara umum gambarannya. Nah, gaya kerjanya berbeda lagi ya. Kalau anak yang milenial ya, milenial di awal-awal milenial ya, early milenial, itu biasanya mereka cenderung untuk terbuka terhadap hal-hal yang baru ya, terbuka dengan hal-hal yang baru, mudah menyesuaikan dengan budaya yang lama ya, menghargai proses dan kerja keras, tapi nggak suka dikerasin ya. Ini anak-anak yang seperti ini yang dia masuk di awal-awal milenial gitu ya, itu cenderung untuk menghargai ya, proses, pekerja keras ya, serta juga kalau dikerasi juga nggak suka, malah mental ya kalau dikerasi, dan bekerja untuk mencari uang sebagai modal untuk mengejar impian dan kebebasan hidup. Jadi mereka hari ini kerja keras itu karena mereka ingin nanti kalau sudah tua mereka udah tinggal santai aja ya, udah bebas finansial ya, mereka bisa jalan-jalan. Yang penting sekarang bekerja keras, kumpulin duit ya, kemudian habis itu bisa jalan-jalan ya, bisa keliling dunia. Itu cara kerjanya mereka, atau gaya kerjanya anak-anak milenial di awal-awal milenial, usia milenial ya. Kemudian etos kerjanya juga tinggi, kreatif ya, ya, dan kreativitasnya juga sangat baik sekali gitu. Sementara yang di penghujung milenial ya, karena nanti kan ada mulai masuk ke generasi Z ya, bahkan sekarang sudah anak-anak yang generasi alpha ya, itu bangun tidur aja udah yang dicari adalah gadget kan gitu. Yang pertama kalau kita lihat dalam gaya mereka bekerja, untuk anak-anak yang milenial, yang late milenial, itu sangat kreatif dan mudah berpikir di luar kotak. Siap dalam hal ini, siap untuk menerima apapun ya, sesuatu yang baru ya, kayak sekarang ya, mereka TikTokan gitu ya. Dulu sebelum TikTok, Instagram, sebelum Instagram, FB, sebelum FB, ya kan begitu ya. Itu mereka terus mudah sekali mereka, atau berkreativitas sekali mereka ya, untuk keluar dari sesuatu yang out of the box gitu, yang dari kotak yang mungkin orang sendiri nggak menyangka kalau dia akan dibuat seperti itu ya. Contoh hari inilah ya, contoh hari ini ya, kita bisa menyaksikan kalau ke pasar atau kalau ke supermarket, kita nggak perlu bawa banyak uang cash ya, bisa hanya dengan ya satu buah kartu saja kan gitu ya, sudah bisa melakukan aktivitas lain-lain. Ke depan barangkali bukan pakai kartu lagi, pakai chip barangkali ya, pakai chip yang udah taruh di tangan ya, tinggal diginiin aja gitu kan ya, sudah bisa melakukan transaksi ya. Kita nggak tahu nanti kreativitas apa lagi yang akan dilahirkan. Dan yang menarik juga dari mereka ini adalah ingin cara mudah dan cara cepat ya, nggak suka dengan cara yang berputar-putar. Ini anak-anak milenial di penghujung milenial ya,
maunya mereka langsung aja, ya, nggak suka yang muter-muter gitu dalam melakukan aktivitas kerja. Kalau dikasih kerja, kasih mereka kebebasan, nah mereka kerjakan, ya. Nggak suka dengan aturan-aturan yang terlalu ngejelimet, ya, yang akhirnya membuat mereka jadi nggak betah, ya. Tapi yang negatifnya ada juga yang cepat putus asa mereka. Ketika kreativitas mereka nggak dihargai, akhirnya bisa jadi putus asa juga, ya. Kemudian untuk mencari itu semua, ya mereka juga lebih bekerja itu untuk mencari dan mengejar passion, ya. Bukan untuk itu tadi seperti di generasi milenial yang di awal-awal usia milenial, yang mereka bekerja untuk mencari uang itu sebagai modal, ya. Modal, nah, kalau modal sudah terkumpul, baru mereka bisa bebas finansial, nah, mereka sudah santai. Beda yang di akhir milenial ini justru mereka ya buat passion aja. Ya, mereka kerja ya sebentar-bentar, mungkin kalau kita dapati cenderung mereka ini bekerja itu nggak seperti yang bosenan, ya. Gampang sekali, 2 tahun mungkin kerja, udah pindah tempat kerja lain, ya. Karena apa? Karena memang ingin mencoba sesuatu yang sifatnya baru. Gaya belajarnya gimana sekarang? Kita lihat gaya belajarnya. Kalau gaya belajar yang milenial di awal, yang early milenial, itu biasanya mereka butuh diajari dan dibimbing serta dipuaskan kekritisannya. Masih ada campur tangan kedua orang tua untuk membimbing mereka, ya, kemudian mengajari mereka, butuh, karena itu kebutuhan mereka. Butuh mentor yang terbuka, sabar dengan pertanyaan-pertanyaan yang kenapa nggak boleh, ya, kenapa begini, kenapa begitu, ya, emangnya nggak bisa apa, ya, kalau nggak bisa ini gimana, pertanyaan-pertanyaan yang terus-menerus akan dikeluarkan oleh mereka anak-anak milenial kita yang awal-awal tadi, ya. Sementara belajar mereka itu lebih belajar kepada yang konkret, yang realistis dan langsung bisa dipakai. Mereka nggak mau belajar sesuatu yang nggak bisa dipakai, ngapain gitu, ya, seperti misalnya belajar fotografer, itu mereka langsung ada praktek, ya, itu senang mereka. Tapi kalau belajar yang nggak bisa dipakai ilmunya, ya, biasanya mereka nggak mau. Nah, di sini memang orang tua harus memahami anaknya ini masuk ke dalam anak yang mana, anak yang dari segi usia yang milenial yang di awal atau udah akhir milenial, ya. Perlakuannya akan berbeda antara anak yang milenial di awal dengan anak yang milenial di akhir tadi. Ada sedikit, bahkan ada sangat banyak perbedaan di antara mereka. Jadi belajarnya itu suka dengan yang konkret, realistis, ya. Kalau nggak realistis mereka akan tinggalkan. Kalau pekerjaan itu tidak realistis dengan, ya, kepuasan mereka, dengan gaya hidup mereka, biasanya mereka akan tinggalkan, ya. Nah, di sini kan ada kadang-kadang kita sebagai orang tua nggak sabar gitu, ya. Kenapa sih baru kerja 2 tahun atau setahun 2 tahun udah pindah lagi, padahal kalau kamu ajek gitu, kalau bahasa orang mana tuh orang Jawa, ya, ajek gitu, kerja di situ sabar, lama-lama karir kamu akan naik. Ternyata memang ya udah wataknya mereka. Maka perlu di sini ya kita melihat anak kita ini masuk dalam kategori yang mana. Sementara late milenial atau yang di usia akhir milenial itu cenderung mereka itu senang belajar secara mandiri lewat internet, ya. Sehingga hati-hati nih di sini, ya. Kadang-kadang peran orang tua jadi bablas atau orang tua jadi merasa udah lihat tuh di internet aja, lihat si mbah tuh, ya, Google, ya, di sana cukup diberikan maka di sini perlu ada komitmen bersama di antara
anak dengan orang tuanya. Kemudian yang berikutnya adalah mentor perlu lebih banyak membuat ya membuat dan mengingatkan saja, ya, bukan mengatur. Orang tua itu ya hanya membuat frame aturannya saja, aturan-aturan yang perlu disepakati di dalam keluarga ini seperti apa. Ya, kemudian ya diingatkan aja, ya, nanti biar selanjutnya anak sendiri yang belajar. Senang dengan hal-hal yang baru yang belum pernah mereka temui. Jadi kalau ada sesuatu yang baru, biasanya senang coba-coba. Ini yang perlu dibimbing, ini yang perlu dibuat frame oleh orang tuanya ketika mendidik anak-anak ini, ya, karena kecenderungan anak-anak masa kini atau anak-anak milenial yang ada ini, gitu tadi, ketika tidak diajarkan norma-norma karakter yang baik, ya, bisa-bisa menjadi kebablasan. Dan yang tidak kalah pentingnya, anak-anak masa kini atau milenial ini, ya, mereka itu karena terlalu banyak menerima informasi, sehingga jadi serba tahu. Orang tuanya nggak tahu, ya, karena banyaknya, begitu banyaknya dahsyatnya informasi yang datang, ya, membuat mereka lebih tahu mereka anak-anak dibandingkan dengan orang tuanya. Karena ya saya sendiri juga banyak hal-hal yang ketinggalan, update yang masa kini, yang sekarang ini, ya, terhadap dunia hari ini, ya, itu anak-anak kita lebih jago daripada kita orang tua. Kita sahabat keluarga, ya, tentunya di sini mendidik mereka, ya, baik yang di usia awal milenial maupun di akhir usia milenial, ya. Yang terpenting adalah kedua orang tuanya harus punya kesepahaman bersama di antara, ya, anak-anak dengan kedua orang tuanya. Karena kalau tidak, ya, hal ini ya akan menyebabkan tadi akhirnya salah dalam mengambil sikap, salah dalam mendidik atau mengasuh anak-anak kita. Demikian Bunda Wati, barangkali beberapa hal yang bisa saya paparkan, yang mudah-mudahan ya kita semua bisa membangun keluarga kita ini dengan sebaik-baiknya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin Bunda Wati mau menambahkan, silakan. Dibuka dulu. Ya, luar biasa paparannya Bunda Rita, saya nyatat nih kiri kanan. Masya Allah. Ternyata memang luar biasa PR buat ibu-ibu dalam mendidik anak masa kini. Ya, tentunya anak masa kini tidak sama lagi dengan pada masa orang tua. Ini ada titipan pertanyaan ini, Bunda Rita. Ya, silakan. Apa tuh? Titipan pertanyaannya seperti ini. Jadi seorang ibu kadang ingin mendidik anaknya seperti yang dia belajar. Nah, akan tetapi itu tidak semudah yang dia rencanakan. Nah, kenapa? Karena ketika dia tidak bisa mengkomunikasikan itu kepada ayah, kepada pasangannya, maka nanti kan akan berbeda. Sementara di presentasi yang terakhir tadi Bunda Rita kan menyebut ada 2 tipe. Nah, bisa jadi si ibu ingin mengambil di tengah-tengahnya, tapi si bapaknya ingin yang di atas, begitu. Karena kan bisa anak itu hasil dari 2 orang tua yang kehidupannya dulu berbeda, dua-duanya berbeda. Sehingga timbullah akhirnya mereka katanya ya apa yang dibilang oleh dunia sekarang ikut saja. Ya, sehingga nanti ketika hasilnya akan salah pada anak. Nah, bagaimana mensikapi hal ini? Beliau mau masuk tapi nggak bisa masuk, nitip aja.
Oh iya, Masya Allah. Terima kasih titipannya buat yang di sana. Iya, jadi memang harus clear dulu ya antara kedua orang tuanya, antara ayah, ibu, ya. Ini Bu ya, suara ya. Ya, Suara. suaranya. Inilah. Jadi harus clear dulu antara apa namanya dalam mendidik anak ini, frame dalam mendidik anaknya, orang tua dengan ibu clear, sepakati sama-sama. Ada konsekuensinya juga berarti. Ya, ketika ada di tengah jalan kemudian terjadi perbedaan-perbedaan persepsi dalam memahaminya, maka kembali lagi kepada kesepakatan di awal. Ya, karena kan dalam perjalanannya namanya belajar itu kan tumbuh dan berkembang. Namanya tumbuh dan berkembang, bisa jadi yang tumbuh berkembang hanya salah satu pasangan, ya pasangan yang lain tidak. Maka di sini memang dalam belajar kedua belah pihak harus belajar. Ya, nah kecenderungan di masyarakat kita ini kan yang rajin belajar, maaf, dalam artian di majelis taklim gitu kan, kebanyakan kaum ibu, ya kaum bapaknya ya mungkin udah sibuk kerja dan sebagainya. Ya akhirnya mungkin dalam mendalami apa namanya keilmuan ya seringkali juga tertinggal, atau ibu karena kesibukannya di urusan rumah ya sehingga juga masa bodoh untuk tumbuh kembang akal pikirannya. Maka di sini perlu ada kesepakatan ya. Kalau udah ada kesepakatan, di tengah jalan ada perbedaan, ya karena tadi faktor-faktor pembelajaran tadi, kembalikan lagi kesepakatan di awal. Apakah kesepakatan yang lalu sudah tidak relevan? Didiskusikan lagi, apakah memang ini sudah tidak relevan lagi untuk kondisi keluarga kita hari ini, ataukah masih relevan? Ya, karena anak-anak yang dilahirkan berbeda zaman dengan kedua orang tuanya. Saya pikir begitu, ya. Jadi memang sekali lagi perlu ada kesepakatan dulu di antara kedua orang tuanya. Jangan sampai ketidakkesepakatan ini menimbulkan percekcokan, pertengkaran. Yang pertengkaran tersebut dilakukan di depan anak pula. Ya, ini akan semakin membuat anak menjadi kurang hormat ya kepada kedua orang tuanya. Anak menjadi tidak respect lagi kepada kedua orang tuanya. Atau kalau salah satunya ada yang menyakiti ya, yang lainnya, maka bisa jadi si anak juga akan membenci salah satu di antara kedua orang tuanya. Dan itu sangat berbahaya bagi pola asuh si anak itu sendiri. Sekali lagi, kalau mau bertengkar, masuk kamar. Jangan di depan anak. Kalau mau debat hebat ya, yang sampai mungkin harus bersungut-sungut gitu ya. Ya, upayakan tidak di depan mereka. Kalaupun mau berdebat di depan di depan anak-anaknya ya, maka sesuatu yang memang masih bisa diperdebatkan ya, untuk didiskusikan. Ya, bukan hal-hal yang sifatnya kemudian menjadi prinsip-prinsip di dalam rumah tangga itu sendiri. Demikian Bunda Wati, salam buat yang titip pertanyaan. Nanti disampaikan. Nah, Bunda Rita berarti Ya. insya Allah KPA ke-7 kita buka tema komunikasi saja ya. Oh boleh, siap. Ya, Nah komunikasi, oke deh. Mungkin Bunda Wati kan nanti bisa menambahkan, jangan saya sendiri doang. supaya nyambung dengan tema kita hari ini. Jadi yang mendengar nanti nyambung. Ternyata memang harus komunikasi yang bagus baru bisa menghasilkan pola pendidikan yang bagus di rumah. Nah, ada lagi nih yang ini. Ya, silakan. Ada lagi yang mau didiskusikan. Begini, ada bahasa. Kami dididik seperti ini dulu oleh nenek. Orang tua tuh ngomong gitu. Iya, iya. Seperti ini oleh nenek, buktinya jadi nih seperti ini. Nah, kamu ini harus kayak dulu juga nih supaya berhasil. Itu kata-kata yang tanpa disadari keluar dari orang tua, dari mulut orang tua itu. Karena ternyata yang nampak sekarang itu Bu dalam orang pendidikan anak itu akhlak anak
yang terabaikan. Nah, barangkali Bunda Dita bisa memberikan sedikit pencerahan bahwa sebenarnya pendidikan anak itu dimulai dari pendidikan akhlak, sehingga nanti orang tua tidak menyesal ketika anaknya dewasa, pandai, bisa semuanya, tapi akhlaknya kurang bagus. Iya, betul sekali. Ya, itu tadi seperti di awal saya sampaikan, seringkali kita tidak sadar, tidak menyadari, ya. Kita membandingkan apa dulu hasil didikan orang tua kita terhadap kita bandingkan dengan hasil didikan kita kepada mereka. Ya, dulu kita diajari mungkin dididik sangat keras, ya. Saya sendiri merasakan ada dulu dididik sangat keras, akhirnya membuat saya sempat mental juga. Alhamdulillah Allah kasih hidayah sehingga bisa kembali lagi, bisa balik lagi, bisa menjadi lebih baik gitu. Tidak bisa disamakan antara model yang dulu informasi itu masih sangat terbatas, ya. Kemudian yang bisa dijadikan sebagai contoh juga itu masih skupnya kecil, ya. Lebih cenderung adalah orang tua yang memang hubungan antara anak dengan orang tua itu masih sangat erat sekali, karena memang dunianya waktu itu masih belum selebar sekarang ini, ya. Dunia kita mungkin hanya sekitar ya tempat tinggal kita, ya, kemudian lebih jauh sedikit lagi. Kalau sekarang itu melewati pulau, melewati negara, benua bahkan gitu kan. Ya, jadi pergaulan dan informasi itu bisa sangat jauh sekali. Ya. Dulu kita belum punya namanya sahabat-sahabat, teman-teman dari negara-negara lain gitu. Ya, kalau sekarang kan coba, mungkin teman-teman coba lihat teman-teman di Facebook kita, teman-teman di medsos anak-anak kita, bisa jadi mereka punya kawan-kawan dari negara lain, dari benua lain gitu, yang kemudian memberikan informasi ya, yang kemudian informasi itu masuk, ya, yang karena banyaknya informasi itu masuk ke dalam akal pikiran, akhirnya membuat menjadi suatu mindset dia di dalam menerima informasi, atau mindset dia dalam untuk bertindak, ya, karena banyaknya informasi yang dia dapatkan. Karena itulah di sini pentingnya orang tua memberikan informasi yang valid, informasi yang baik, dengan memberikan contoh-contoh keteladanan, dengan memberikan pengajaran akhlak-akhlak yang terpuji. Betul seperti dikatakan Bunda Wati, anak-anak sekarang kok kayaknya kurang sopan gitu ya. Ya, ada orang tua lagi duduk lewat aja gitu, ya, englos gitu, kalau kata orang Sunda bilang los aja lewat gitu, ya. Ada bilang atau basa-basi permisi apa gitu. Nah, di sinilah, iya, ya kan, kadang-kadang lewat aja. Kadang-kadang kita orang tuanya kan jadi suka nggak enak gitu ya. Ya, ada tamu ya, yang itu lebih tua, tamunya itu lebih tua dari kita, kemudian anak kita lewat di depan tamu itu tanpa menegur, tanpa lewat aja nyelonong gitu, ya. Nah, itulah mungkin yang perlu dididik kembali oleh kita sebagai orang tua, ya. Harus orang tua menanamkan nilai-nilai akhlak, ya, kepada anak-anak, karena itu modal pertama ya bagi orang tua untuk kesuksesan masa depan generasi berikutnya. Karena itu sekali lagi mungkin kalau model dulu kita dikerasin itu emang cocok dengan zamannya kita, ya. Karena apa? Karena kita ya informasinya masih sangat terbatas. Kalau sekarang ada yang ngerasin, orang tua ngerasin, terus dia dapat informasi dari tempat lain, ternyata dikerasin. Nah, gue bilang kan sampai ada yang kemudian anak membunuh orang tuanya. Apa? Ada contoh yang dia lihat. Dulu kan sangat tabu gitu ya. Berita-berita semacam itu dulu, coba deh bandingkan dahulu dengan sekarang. Berita-berita dulu tentang berita yang kriminal itu
diberitakan itu masih sangat tabu sekali. Kalau sekarang kan udah ambiar gitu ya, semuanya bisa dibuka dengan sebebas-bebasnya. Kan di sini memang perlu ada kesepakatan bersama di antara keluarga itu. Masing-masing keluarga tentu nggak sama. Keluarga saya menerapkan A, B, C, nggak sama dengan keluarga Bundawati. Nggak bisa apa yang saya terapkan di keluarga saya A, B, C, di Bundawati juga terapkan A, B, C. Nggak bisa. Beda gitu. Ya, Bundawati mungkin D, E, F gitu. Dalam penerapannya gitu. Ya, kalaupun ada yang baik dari A, B, C, ambil, tapi bukan kemudian semuanya diambil. Karena masing-masing keluarga itu punya cara, punya jalan pikirannya masing-masing. Tapi sebagai Muslim, sebagai seorang Muslim, bingkainya itu tadi. Ya, bingkainya tadi ada paradigma yang harus kita pahami tentang anak seperti apa, kemudian yang tidak kalah pentingnya juga tadi ya di slide yang ya, untuk menjadi generasi unggul, generasi khairul ummah sebagai agen of change, ya itu juga harus memperhatikan jangan sampai ya seperti ini tadi, ya tipe orang tua yang ekstrim tadi, ya yang akhirnya mendidiknya keras sama kerasnya waktu dia dididik dulu, ya ada yang kedua ya sangat lembeknya atau sangat lemahnya sehingga akibatnya juga berbeda. Ya, yang pertama anak akan menjadi menderita, tidak merasa dikasihi, ya, tidak anak menjadi tertekan. Yang kedua, anak jadi terlena, daya juang juga rendah, ya, cenderung untuk kemudian menjadi malas dan sebagainya. Demikian Bundawati, ya, mudah-mudahan pekan depan kita bisa bahas tentang komunikasi. Dan nanti menghasilkan didikan anak yang bagus. Baik, iya, insya Allah. Ya. Satu lagi, Kayaknya ada masalah yang seperti ini, Bunda. ya. Ketika bahasan kita dulu tentang pendidikan Nabi Ibrahim, nah di situ kan nampak jelas bahwa Bunda Rita menjelaskan bagaimana pola asuh yang diberikan oleh Nabi Ibrahim kepada keluarganya, dan ternyata anaknya itu sukses karena didikan seorang ibu. Seorang ibu. Sekarang juga menjadi dilema dalam frame pendidikan anak sekarang, ketika ada orang tua yang single parent itu sering mengatakan kepada orang tua yang masih lengkap bahwa kalian enak mendidik anak ada dua-dua, kan kami beda. Nah, padahal kalau kita lihat kalau pola pendidikan yang diberikan oleh Nabi Ibrahim, justru si ibu yang sukses bisa mendidik anaknya. Barangkali frame untuk orang tua yang tunggal, Bunda bisa memberikan masukan. Kalau tadi kan kita membahas tentang orang tua yang masih utuh frame-nya. Nah, sekarang untuk pendidikan frame bagi orang tua tunggal. Ya, mungkin ada satu ungkapan, saya lupa apakah ini hadis atau ungkapan para ulama ya ketika mereka memberikan satu motivasi yang sangat luar biasa. Ya, itu kata-katanya demikian. Bentar saya cari dulu. Sebentar. Ya. Ada dalam satu, ini hadis ya, apabila seorang perempuan itu mengandung janin ya dalam rahimnya, maka beristighfarlah para malaikat untuknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatatkan baginya setiap hari dengan 1000 kebaikan dan menghapuskan darinya 1000 kejahatan. Ya, ini dulu motivasi buat kita dulu sebagai seorang ibu. Kemudian ada ungkapan yang lain yang juga sangat menarik ya untuk menjadi bahan bagi kita sekalian. Apa di situ? Sebentar. Setiap perempuan yang menolong
suaminya dalam urusan agama, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan ia ke dalam surga 10.000 tahun, ya, lebih dahulu. 10.000 tahun lebih dahulu. Sekarang kalau dalam konteks perkataan tadi, ya, saya cari ya apakah ini kata mutiara dari ulama ataukah ini hadis. Tapi kalau kita lihat dari konteks tulisan atau kata-kata tersebut, maka terlihat ya gimana dengan keluarga yang suaminya, ya, rumah tangga yang suaminya sudah tidak ada. Gimana cara menolong suaminya dalam urusan agama? Kira-kira gimana? Tentunya ya, cara menolongnya adalah dengan mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleh ketika sudah tidak ada, ya, untuk bisa menolong agama suaminya. Tapi kalau masih ada, ya berarti kan yang sama-sama saling mengingatkan untuk urusan-urusan pengabdian kepada Allah, saling memberi motivasi untuk hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika sudah tidak ada, maka gimana cara menolong agama suaminya? Didiklah anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Ya. Ini adalah mindset sebagaimana dalam pola asuh yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada keluarganya. Kalau kita lihat kan mindsetnya Siti Hajar yang dibentuk, dirubah oleh Nabi Ibrahim, bahwa dia mampu, dia bisa, ya, dan Siti Hajar pun merubah mindsetnya bahwa ditinggalkan suaminya sekian tahun bagi dia bukan suatu beban, bagi dia bukan suatu yang yang membuat dia menjadi kecewa atau kecewa berkepanjangan, baper gitu ya, atau membuat dia menjadi tidak bersemangat. Tapi justru dengan hal yang semacam itu, dia termotivasi untuk menunjukkan bahwa dia punya kemampuan, bahwa dia bisa, bahwa dia sekalipun tidak ada orang yang lain, yaitu suaminya, dia mampu tetap bisa mendidik anak-anaknya dengan baik. Barangkali mindset ini yang harus dibenahi oleh mereka-mereka yang single parent, yang masih berpikiran bahwa mereka tidak bisa mendidik anak-anaknya itu tanpa ada ayahnya. Maka disinilah perannya, hadirkan selalu ayah, ya, ayah itu dalam setiap aktivitasnya. Walaupun mungkin ayah yang tidak ada, tapi hadirkan pesan-pesannya dulu. Mungkin waktu masih hidup, ya, ayah punya sisi-sisi positif, itulah yang terus diangkat. Bukan sisi negatifnya yang diangkat, tapi sisi positifnya yang diangkat. Ya, sisi positifnya itu terus yang dibangun, sehingga anak-anak pun akan merasakan kehadiran itu ada gitu, ya, pada sosok ibunya tadi, ya, juga pada sosok siapa, paman-pamannya, ya. Nah, ini yang paman-pamannya juga harus mampu menjadi ayah bagi ponak-ponakannya yang ayahnya sudah tidak ada lagi. Yang kadang-kadang ini lalai di lingkungan masyarakat kita. Karena masyarakat kita cenderung untuk, ya, ketika ini si anak yatim ini ya terputus semuanya. Padahal kalau dia seorang saudara laki-laki, dia punya tanggung jawab untuk memperhatikan, ya, ponakan-ponakannya tadi, ya, perhatikan kebutuhan batiniahnya, ya, ketenangan, merasa ada yang mengayomi, merasa aman, ya, perasaan-perasaan itu yang harusnya ditumbuhkan. Demikian Bunda Wati, dan di sini perlu ada hubungan relasi yang sangat kuat. Ya. Nah, kalau tidak ada hubungan relasi yang kuat antara anggota keluarga yang satu dengan yang lain, ya, akhirnya memang yang terjadi adalah kehidupan yang hedonisme, yang masing-masing
yang cuek, yang masa bodoh, nggak peduli, yang itu banyak ditemui di masyarakat di perkotaan. Ya, dan mudah-mudahan kalau di pedesaan ya hal-hal yang semacam itu tidak ada. Ya, tapi juga di beberapa tempat di perkotaan ini sudah mulai terjadi sedikit perubahan. Yang miris memang sekarang kalau tinggal di perkotaan, apartemen juga kadang-kadang nggak tahu ya kiri kanan itu siapa tetangganya karena selalu tertutup terus pintunya. Ya maka bersyukurlah yang bisa tinggal di perkampungan atau mungkin komplek-komplek yang yang tetap menjaga seperti nilai-nilai di kampung gitu ya, pintu bisa terbuka aman bebas ya. Kalau rumah yang tutup terus pintunya, akhirnya hubungan relasi antara tetangga dengan tangga yang lainnya juga tidak terjadi. Wallahu a'lam. Ya, alhamdulillah. Saya pernah dengar seorang ustadz mengatakan salah satu akhlak istri kepada suami adalah ketika istri bisa mendidik anak dengan baik. Nah, jadi ini ternyata kata-kata ulama ini, Bunda. Nah, jadi salah satu akhlak yang seperti itu. Ya, Masya Allah gitu. Ya, sebenarnya kalau kita lihat di dalam ajaran Islam, ya, sebenarnya sudah sangat lengkap, ya, sudah sangat lengkap, super lengkap dalam membuat apa namanya aturan, kebijakan ya, bagi keluarga. Hanya saja memang kita perlu terus menerus mengkaji ulang. Sesungguhnya pengajaran seperti ini adalah untuk mengkaji ulang kembali buat diri saya sendiri gitu ya. Kita nanti tengah perjalanan menemui kondisi-kondisi yang memang harus kita relevan dengan situasi hari ini. Ya, terus belajar, tumbuh untuk kemudian apakah metode-metode kita yang dulu masih relevan atau tidak, itu dengan cara kita belajar. Kalau nggak belajar, kita nggak tahu apakah ini masih relevan dengan kondisi hari ini atau tidak. Demikian barangkali itu Bunda Wati. Mungkin kalau tidak ada lagi, alhamdulillah bisa dipercepat. Sebenarnya tema yang luar biasa ini. Ya, putus ya sinyal. Oke, alhamdulillah. Mungkin kata-kata penutupnya silakan. Baik, terima kasih sahabat keluarga yang dirahmati oleh Allah. Ya, semoga kita semua sebagai orang tua selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam mendidik anak-anak kita menjadi generasi terbaik di zamannya, dan semoga kita juga terus diberikan kekuatan, kesabaran dalam mendidik mereka, menjadikan mereka, mengantarkan mereka menjadi pribadi-pribadi yang unggul, menjadi khairul ummah di masanya mereka. Dan kita pun ya, sebagai orang tua ya jangan pernah bosan untuk terus belajar, karena dengan belajarlah justru kita bisa mendapatkan suatu hal-hal yang baru yang sangat menarik, karena belajar itu sungguhnya mengasyikkan. Demikian Bunda Wati dan sahabat keluarga, saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang hilaf, yang salah dari penyampaian yang saya lakukan. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat keluarga, insya Allah kita bertemu lagi di pertemuan seri yang ke-7 dengan bahasan yang lebih menarik lagi, insya Allah. Semoga akan depan banyak yang bisa bergabung, sehingga kita bisa membuka diskusi yang lebih luas lagi.
Kami mohon maaf. Semoga ke depan insya Allah bisa lebih baik lagi. Kita tutup pertemuan kita hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.